Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tetap teguh dalam iman dan menghargai kesucian akan pernikahan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 16 Maret 2025 berjudul Kegagalan Iman Abraham dapat menjadi peringatan bagi kita. Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Kejadian 21 ayat 14. Abraham telah menerima janji tentang seorang anak tanpa ragu, tetapi ia tidak menunggu Allah untuk menggenapi firman-Nya pada waktu dan caranya sendiri. Penundaan diizinkan untuk menguji imannya pada kuasa Allah, tetapi ia gagal menanggung ujian itu, karena menganggap mustahil bahwa seorang anak akan diberikan kepadanya di usia tuanya. Sarah mengusulkan sebagai suatu rencana agar tujuan ilahi dapat terpenuhi. Hagar, salah seorang hamba perempuannya, diambil oleh Abraham sebagai istri kedua. Poligami telah menyebar luas sehingga tidak lagi dianggap sebagai dosa. Tetapi itu tetap merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah dan berakibat fatal bagi kesucian dan kedamaian hubungan keluarga. Meskipun Sarah dengan sungguh-sungguh memohon agar Abraham menikahi Hagar, kini Sarah mencela Abraham sebagai pihak yang bersalah. Sarah ingin mengusir saingannya, tetapi Abraham menolak untuk mengizinkannya, karena Hagar akan menjadi ibu dari anaknya, seperti yang sangat diharapkannya, yaitu anak perjanjian. Lalu Sarah menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Dia berjalan menuju padang gurun, dan ketika dia beristirahat di samping sebuah mata air,
sendirian dan tanpa teman, seorang malaikat Tuhan dalam bentuk manusia menampakkan diri kepadanya. Dia menyuruhnya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Sebagai pengingat abadi akan belas kasihannya, dia diperintahkan untuk menamai anaknya Ismail. Tuhan telah mendengar. Ketika Abraham hampir berusia 100 tahun, janji tentang seorang putra diulangi kepadanya dengan jaminan bahwa pewaris masa depan adalah anak dari Sarah. Namun Abraham belum memahami janji itu. Ishak lahir. Setelah penantian seumur hidup, pemenuhan harapan-harapan terdalam mereka memenuhi kemah-kemah Abraham dan Sarah dengan sukacita. Namun bagi Hagar, peristiwa ini merupakan kejatuhan atas ambisi-ambisinya yang sangat disayanginya. Ismail yang sekarang masih muda telah dianggap oleh semua orang di perkemahan sebagai pewaris kekayaan Abraham dan pewaris berkat-berkat yang dijanjikan kepada keturunannya. Sekarang ia tiba-tiba disingkirkan, dan dalam kekecewaan mereka, ibu dan anak itu membenci anak Sarah. Kegembiraan umum meningkatkan kecemburuan mereka, sampai Ismail berani secara terbuka mengejek pewaris janji Allah. Sarah melihat dalam watak Ismail yang suka bergolak sebagai sumber perselisihan yang terus-menerus, dan dia memohon kepada Abraham, mendesak agar Hagar dan Ismail diusir dari perkemahan. Petunjuk yang diberikan kepada Abraham mengenai kesucian hubungan pernikahan harus menjadi pelajaran bagi segala zaman. Patriarchs and Prophets 145-147. Demikian bacaan kita, saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Abraham, Paulus berkata dalam Roma 4 ayat 18-22 yang berbunyi, "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Namun, tentang Abraham, Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 3, halaman 101 paragraf 1, "Jika Abraham dan Sarah menanti dengan iman yang teguh akan penggenapan janji bahwa mereka akan mempunyai seorang putra, banyak ketidakbahagiaan dapat dihindari." Artinya, iman Abraham sempat tidak teguh atau melemah. Itu sebabnya Abraham akhirnya menuruti saran istrinya untuk menikahi Hagar, hambanya. Abraham berpindah dari percaya akan firman Allah kepada percaya perkataan istrinya. Abraham berpindah dari iman kepada perbuatan. Lalu, kenapa Paulus katakan iman Abraham tidak menjadi lemah dan Abraham tidak bimbang karena tidak percaya? Sebab Kejadian 18 ayat 10-12 berkata, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya,
Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Jadi, Sarah tertawa dalam hati karena tidak percaya. Demikian juga dalam Kejadian pasal 17, Abraham juga tertawa saat mendengar janji Tuhan. Keduanya tertawa sebab tidak percaya bahwa orang yang sudah tua dan mati pucuk bisa punya anak. Tetapi Kejadian 21 ayat 1 dan 2 berkata, "Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya." Artinya, meski Abraham dan Sarah sempat tertawa dan sempat kurang iman dan andalkan perbuatan, yaitu dengan menikahi Hagar, tetapi Abraham dan Sarah tetap melakukan upaya hubungan suami istri. Meskipun sudah tua dan lemah, mereka tetap melakukan hubungan suami istri. Lalu, apakah karena hubungan suami istri tersebut Sarah mengandung? Oh tidak. Perhatikan ayat 1 berkata, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Artinya, Sarah mengandung adalah karena perbuatan Tuhan. Adalah pekerjaan Tuhan, maka Sarah hamil. Memang tetap perlu berhubungan suami istri, tetapi jika bukan pekerjaan Allah, maka mustahil orang yang sudah tua dan mati pucuk bisa punya anak. Inilah dasarnya Paulus menyatakan Abraham tidak lemah iman dan tidak bimbang. Sebab meski sempat tertawa, tapi Abraham dan Sarah tetap percaya dan melakukan hubungan. Melakukan hubungan tersebut adalah buah dari iman mereka, bukan sebaliknya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman, Abraham dan Sarah berhubungan suami istri, meski tahu sudah tua dan mati pucuk. Mereka percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Roma 4 ayat 21. Dan benar, Allah lakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Namun demikian, Abraham dan Sarah tetap harus alami kepahitan akibat kegagalan imannya. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets, halaman 145 paragraf 1. Pernikahan Abraham dengan Hagar mengakibatkan malapetaka, tidak hanya bagi rumah tangganya sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang. Sebab akhirnya Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail tidak hidup bersama, bahkan berseteru. Inilah pelajaran dari kegagalan iman Abraham. Saat berpindah dari iman kepada perbuatan, maka hasilnya akan mendatangkan malapetaka. Bukan hanya saat itu, tetapi bagi keturunannya juga. Inilah pelajaran dari pengalaman Abraham bagi kita. Oleh karena itu, renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant halaman 82 paragraf 8. Petunjuk yang diberikan kepada Abraham mengenai kesucian hubungan pernikahan harus menjadi pelajaran bagi segala zaman. Dinyatakan bahwa hak dan kebahagiaan hubungan pernikahan harus dijaga dengan seksama, bahkan dengan pengorbanan yang besar. Sarah adalah satu-satunya istri Abraham yang benar. Hak-haknya sebagai istri dan ibu dari anak yang dijanjikan Tuhan tidak berhak dimiliki oleh orang lain, tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Dan Sarah menghormati suaminya. Dalam hal ini ia dinyatakan dalam Perjanjian Baru sebagai teladan yang baik. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 5-7. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan,
supaya doamu jangan terhalang. Jadi, seharusnya Abraham tidak perlu menuruti saran istrinya, sebab peran istri dan ibu dari anak yang dijanjikan Allah tidak bisa dipindahkan dari Sarah kepada perempuan lain, karena Sarah adalah satu-satunya istri Abraham yang benar. Abraham seharusnya memperhatikan istrinya sebagai kaum yang lemah dan menghormatinya. Kiranya pengalaman Abraham ini menjadi amaran dan nasihat bagi kita semua, agar kita berjalan oleh iman dan bukan oleh perbuatan, serta menghormati kesucian pernikahan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini tentang iman Abraham dan Sarah. Mereka meskipun sempat lemah, tetapi tetap percaya dan terus berbuat, karena mereka tahu Allah yang berkuasa dapat memenuhi janjinya. Dan karenanya, pada akhirnya mereka memiliki keturunan. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh karena karya Kristus dalam hidup kami, yang adalah iman, pencipta iman dan penyempurna iman kami dapat hidup oleh iman dan bukan oleh perbuatan, serta menghormati akan kekudusan pernikahan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.